Sabtu malam, suasana rumah indekos yang ditempati Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang ditemukan meninggal terlilit lakban di kamar kos terpantau sepi. Usai olah TKP pada Jumat, garis polisi di depan pagar indekos Arya kembali dilepas pihak kepolisian. Sedangkan garis polisi masih terpasang di pintu kamar Arya. Meninggalnya pria kelahiran Sleman, Yogyakarta ini mengejutkan penghuni kos lainnya serta pegawai toko vape di depan indekos korban. Salah seorang pegawai toko vape mengaku mengenal Arya sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup, namun perfeksionis. Dia sangat tertutup pribadinya. Hobinya emang apa? Dia mobil. Dia suka banget sama mobil. Dia setiap mau berangkat kerja, pulang kerja, dia pasti bersihin mobil dulu. Sebelum berangkat bersihin mobil, balik kerja bersihin lagi. Saya sebelum dia ditemuin di sini, kebetulan saya itu nggak di sini. Ada rekan saya yang di sini. Saya nanya sih nggak ada sama sekali orang yang masuk. Soalnya di sini tuh masuknya susah. Kalau bukan orang kos ini tuh dia nggak bisa masuk karena harus pakai kartu akses. Fakta baru terkuak di balik kasus yang menyita perhatian publik ini. Kamera pengawas merekam penjaga indekos ternyata sempat mondar-mandir di sekitar kamar Arya Daru. Terpantau dari CCTV sekitar pukul 00.27 waktu Indonesia Barat pada Selasa 8 Juli, penjaga kos mondar-mandir di sekitar kamar kos korban sembari berkomunikasi lewat telepon genggam. Penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang diduga memintanya memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Namun begitu tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah kasus misteri tewasnya diplomat muda ini dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya, olah tempat kejadian perkara lanjutan kembali dilakukan pada Jumat 11 Juli 2025. Hingga saat ini, polisi melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa sejumlah bukti. Seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan dengan kondisi muka terlakban dan kondisi kamar kos terkunci masih mengundang tanda tanya. Dugaan pembunuhan ruang tertutup mengemuka. Hal ini mengacu pada kasus pembunuhan di mana korban ditemukan di dalam ruangan yang terkunci atau sulit diakses dari luar. Sementara kunci ruangan ada di dalam atau tidak ada jejak pelaku yang jelas. Menurut mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji pada CNN Indonesia Newsroom pada Sabtu sore, penyidik harus menyelidiki lebih dahulu apakah penyebab kematian korban wajar atau tidak wajar. Nah, tapi kalau yang seperti sekarang ini masih ada dua kemungkinan. Bisa meninggalnya wajar, karena bisa meninggalnya tidak wajar karena bunuh diri, ya. Bisa juga wajar karena penyakit, misalnya karena sakit kepala yang sangat berdenyut-denyut atau penyakit lain gitu, dia minum obat yang overdosis. Bukan obat dan sakit kepala, Pak, obat sakit kepala dan obat sakit lambung. Kemudian keterangan dari istri almarhum ini juga menyatakan bahwa korban mengalami sakit GERD atau asam lambung. Nah, kemudian kita harus kaitkan, nanti yang bisa menjawab adalah dokter forensik. Hubungan antara sakit asam lambung dan sakit apa dengan kepala yang diikat dengan lakban. Apakah sakit lambung dan sakit yang lain itu mengakibatkan sakit kepala yang berlebihan sehingga yang bersangkutan perlu meminum obat sakit kepala dan perlu kepalanya diikat sama lakban, diikat sendiri karena untuk menahan rasa sakit. Nah, itu yang bisa menjawab adalah dokter forensik nantinya. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi termasuk istri korban serta rekaman kamera CCTV. Namun sejauh ini belum ada titik terang terkait penyebab tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.